Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi iklim. Nah, ada beberapa klasifikasi iklim yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, iklim matahari, kemudian yang kedua ada iklim Köppen, yang ketiga iklim Schmidt-Ferguson, keempat iklim Olderman, dan yang terakhir adalah iklim Junghun. Yang pertama adalah iklim matahari. Iklim matahari ini didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Oleh karena itu, pembagiannya didasarkan pada perbedaan bintang secara astronomis. Nah, silakan perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar, berdasarkan iklim matahari, maka iklim ini dibedakan menjadi 4 jenis atau 4 tipe iklim. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim ini terletak pada lintang 23,5 derajat lintang utara hingga lintang 23,5 derajat lintang selatan. Kemudian, tipe iklim yang kedua adalah iklim subtropis. Di belahan bumi utara terletak pada lintang 23,5 derajat lintang utara hingga lintang 40 derajat lintang utara. Sedangkan di belahan bumi selatan terdapat pada lintang 23,5 derajat lintang selatan hingga 35 derajat lintang selatan. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah yang terdapat pada iklim subtropis. Kemudian, yang ketiga adalah iklim sedang. Di belahan bumi utara terletak pada lintang 40 derajat lintang utara hingga lintang 60,5 derajat lintang utara. Sedangkan di belahan bumi bagian selatan terletak pada lintang 35 derajat lintang selatan hingga lintang 66,5 derajat lintang selatan. Dan yang terakhir adalah iklim dingin, yaitu iklim yang terletak pada lintang 60 derajat atau 60,5 derajat lintang utara hingga 90 derajat kutub utara untuk yang di belahan bumi utara. Sedangkan di belahan bumi bagian selatan terletak pada lintang 66,5 derajat lintang selatan hingga lintang 90 derajat kutub selatan. Nah, itu adalah 4 jenis tipe iklim yang didasarkan pada iklim matahari, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Kemudian yang kedua adalah iklim Köppen. Iklim Köppen ini pembagiannya didasarkan pada kelembaban udara dan temperatur atau suhu. Nah, Köppen membagi beberapa jenis tipe iklim. Yang pertama adalah iklim A atau iklim tropis. Iklim A atau iklim tropis ini temperatur bulan terdinginnya lebih dari 8 derajat Celcius dan kelembaban udara tinggi atau sangat tinggi. Iklim A ini terdiri atas iklim AF, yaitu iklim hutan, yaitu iklim hujan tropis dengan hujan sepanjang tahun. Kemudian iklim AM, iklim monsun tropis, dan iklim AW, iklim savana. Yang kedua adalah iklim B atau iklim kering, sering juga disebut dengan iklim gurun. Pada tipe iklim ini curah hujan sangat kurang atau sangat sedikit, sementara itu penguapan sangat tinggi. Dan pada wilayah iklim B ini tidak ditemukan adanya sungai yang permanen atau sungai yang mengalir sepanjang tahun. Iklim B ini terdiri atas iklim BS, yaitu iklim stepa atau iklim padang rumput, dan iklim BW atau iklim gurun. Yang ketiga adalah iklim C atau iklim sedang mesotermal. Pada musim panas suhunya lebih tinggi dari 10 derajat Celcius, dan pada musim dingin suhunya mencapai -3 derajat Celcius. Iklim C ini terdiri atas iklim CF, yaitu iklim sedang yang lembab, CW, iklim sedang dengan musim dingin yang kering, dan CS, iklim sedang dengan musim panas yang kering. Yang keempat adalah iklim D atau iklim sedang mikrotermal dengan suhu rata-rata bulanan terdingin di bawah -3 derajat Celcius dan suhu rata-rata bulan terpanas
lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim D ini terdiri atas iklim DF, yaitu iklim dingin tanpa periode siang, dan iklim DW, iklim dingin dengan musim dingin yang kering. Serta yang terakhir adalah iklim E atau iklim kutub, suhu rata-rata bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius, dan suhunya dingin sepanjang tahun. Iklim E ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu iklim ET atau iklim tundra, dan iklim EF atau iklim es abadi. Nah, ini adalah 5 tipe iklim menurut iklim Köppen yang didasarkan pada kelembaban dan temperatur. Kemudian yang ketiga adalah iklim Schmidt-Ferguson. Schmidt-Ferguson membagi atau mengklasifikasikan iklim itu dengan membandingkan rata-rata jumlah bulan basah dan bulan kering. Nah, di dalam menghitung iklim Schmidt-Ferguson, kita akan menentukan nilai Q. Nilai Q itu dapat dihitung dengan membandingkan rata-rata jumlah bulan kering dibagi dengan rata-rata jumlah bulan basah dikali 100%. Keterangannya bahwa bulan kering itu adalah bulan yang rata-rata curah hujannya kurang dari 60 mm per bulan. Sedangkan bulan basah adalah bulan yang rata-rata curah hujannya lebih dari 100 mm per bulan. Sedangkan bulan lembab adalah bulan yang rata-rata curah hujannya antara 60 sampai dengan 100 mm per bulan. Ini adalah tabel klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson. Jadi menurut iklim Schmidt-Ferguson ini, tipe iklim itu dibagi menjadi 8 tipe iklim, yaitu iklim A sampai dengan iklim H, dengan nilai Q antara 0 sampai dengan lebih dari 700%. Iklim A itu adalah nilai Q-nya berkisar antara 0 sampai 14,3%, dengan ciri-ciri sangat basah dan vegetasi adalah vegetasi hutan hujan tropis. Hingga iklim H yang nilai Q-nya lebih dari 700% dengan ciri-ciri ekstrim kering. Vegetasinya biasanya adalah vegetasi padang ilalang. Misalnya kita akan menghitung tipe iklim di wilayah A. Kemudian disajikan curah hujan di setiap bulannya dan kita disuruh menentukan tipe iklim apa yang cocok untuk wilayah A tersebut. Maka kita harus mencari nilai Q dengan menghitung rata-rata jumlah bulan kering dibagi dengan rata-rata jumlah bulan basah dikali 100%. Nah, kalau kita perhatikan, rata-rata jumlah bulan kering di sana terdapat 2 kali, yaitu pada bulan Juni dan bulan September. Sedangkan bulan basah terdapat pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Maka dari situ dapat kita rumuskan bahwa 2 dibagi 7 dikali 100%, dengan hasilnya adalah 28,57%. Jadi dapat kita simpulkan di sini adalah tipe iklim wilayah A tersebut menurut perhitungan Schmidt-Ferguson adalah tipe iklim B, itu agak basah. Dan vegetasi yang cocok untuk tumbuh di wilayah A tersebut adalah vegetasi hutan hujan tropis. Lalu yang selanjutnya adalah iklim Oldeman. Tipe iklim menurut iklim Oldeman ini didasarkan pada curah hujan, yaitu bulan basah secara berturut-turut. Bulan basah itu adalah curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. Sedangkan bulan lembab adalah curah hujan antara 100 sampai dengan 200 mm per bulan, dan bulan kering itu curah hujannya kurang dari 100 mm per bulan. Nah, untuk perhitungan iklim Oldeman ini yang digunakan adalah hanya bulan basah saja secara berturut-turut. Nah, ini adalah tipe iklim menurut iklim Oldeman itu. Ada tipe iklim A hingga iklim E. Iklim A itu adalah bulan basahnya berturut-turut lebih dari 9 kali. Maka jika disesuaikan dengan usaha pertanian, penanaman tanaman pangan dapat diusahakan sepanjang tahun di wilayah yang curah hujannya lebih dari 9 kali bulan basah berturut-turut.
Sedangkan untuk yang tipe iklim E, itu bulan basah berturut-turut kurang dari 3 kali. Tidak sesuai untuk tanaman pangan tanpa adanya irigasi yang teratur. Nah, ini adalah tipe iklim menurut tipe iklim Holdeman. Lalu yang terakhir adalah iklim Junghun. Iklim Junghun didasarkan pada ketinggian tempat dan jenis tumbuhan yang tumbuh dengan baik di tempat tersebut. Iklim Junghun dibagi menjadi 4 zona iklim. Yang pertama adalah zona iklim panas, yaitu dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius hingga 26,3 derajat Celcius dengan ketinggian antara 0 meter di atas permukaan air laut hingga ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Dengan tanaman yang cocok adalah karet, coklat, tembakau, tebu, jagung, padi, dan kelapa. Kemudian zona sedang letak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan air laut. Dengan tanaman yang cocok di sini adalah kopi, pina, karet, dan teh. Sedangkan di zona yang ketiga adalah zona sedup, itu pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan air laut hingga ketinggian 2.500 meter di atas permukaan air laut. Dan untuk tanaman yang cocok di sini adalah kopi, pina, sayuran, dan pinus. Serta yang terakhir adalah zona dingin, itu dengan ketinggian di atas 2.500 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan untuk tanaman yang biasa tumbuh di sini hanya lumut saja. Nah, demikianlah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.